Oke, selamat malam. Bunda Malam. Nora, Bang Suma, Umi Rifa. Iya, Malam Kak Mary, apa kabar? Ya, kabar baik Kak. Silakan Kak Mary, gimana masih menjadi Kristen Kakak sampai sekarang? Iya Kak, itu masih doginya masih menggonggong di luar. Enggak, bukan. Maksudnya Kakak masih jadi Kristen. Masih Kak itu, masih ada doginya menggonggong di luar. Oh masih, enggak apa-apa. Islam tuh kalau dogi asal enggak Kakak Maksud makan dia aja udah. tandanya dia Kristen itu masih ada Oh, doginya begitu. itu gitu loh. Jadi Islam pun enggak Sih, apa-apa asal jelas Kak. Tujuan memelihara hewan guguk itu boleh untuk menjaga keamanan. Asal jangan Kakak jilatin nanti. Jadi Enggak Kak Rifa, apa yang mau ditanya intermezzo sama aja. Bang Zuma? Silakan. Iya tahu. Aku suka Kak Mary ini. Silakan bertanya sama Bang Zuma Kak. Iya. Eh, umat Nasrani kan baru-baru saja rayakan 25 Desember dan biasanya kalau hari Natal itu kan biasanya perayaannya agak lama karena bersambung dengan 1 Januari pergantian tahun. Nah, itu ada beberapa teman-teman yang katakan iya. nggak boleh kasih selamat hari Natal dan juga tidak boleh merayakan tahun baru. Itu ada memang kah hadisnya kah atau dalilnya yang dimana kenapa ada sebagian teman-teman saya yang ustadz itu kan pas malam tahun baru saya ajak mereka untuk rayain tahun baru, mereka ndak merespon, katanya dia ndak rayakan. Begitu Kak. Itu memang ada diatur dalam Islam atau itu gimana? Kami di Islam itu dilarang berdusta, dilarang berbohong. Jadi kalau misalnya kami mengucapkan selamat hari Natal, itu sama halnya kami sedang berbohong selamat hari lahirnya Yesus. Padahal kami tahu hari itu bukan hari kelahiran Yesus, berarti kami berbohong dong. Kami ikut serta dalam kebohongan gitu loh. Sedangkan jangankan di dalam Al-Quran bahwa kami tidak boleh mengada-adakan sesuatu, bahkan di Bible saja Natal itu dikutuk loh. Amos 5:18 sampai nomor 21, Yeremia 10 nomor 3, nomor 4. Itu Natal itu dikutuk sebenarnya. Gak boleh kami mengucapkan. Dan saudara Kristen pun harus menghargai itu. Karena ketika orang Kristen paham bahwa segala sesuatu bisa kemudian dilakukan bersama dengan orang Islam, menjaga ketentraman, menjaga kebersihan, menjaga kemudian keamanan wilayah tempat kita, menjaga bangsa kita, kerjasama, gotong royong, berbisnis, ya itu bisa dengan umat Islam. Tapi kalau berbicara mengenai akidah, ya orang Kristen harus menghargai itu. Bahwa umat Islam akidahnya tidak boleh kemudian apa? Mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Itu dilarang dalam Islam. Gak boleh. Bukan karena Yesusnya atau bukan karena Kristennya, bukan. Tapi Islam dilarang berbohong. Islam dilarang bersaksi palsu. Itu gak boleh di Islam. Selamat Hari Raya Natal ya. Artinya selamat atas kelahiran Yesus Kristus. Loh, itu kan bukan hari kelahiran Yesus. Orang Kristen aja nggak bisa membuktikan bahwa itu hari kelahiran Yesus. Jadi ngapain kami berkongko-kongko dalam kebohongan? Agama kami nggak boleh berbohong dalam agama kami. Nggak boleh berkongko dalam kemaksiatan. Itu akidah di Islam. Nah, sedangkan di dalam kitab Amos, misalnya nih kita bacakan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Jadi kalau kitabnya orang Yahudi saja mengatakan demikian, ya gimana mungkin kami mau mengucapkan sesuatu yang ternyata itu adalah sesuatu yang merupakan kegelapan. Kemudian kita baca di dalam Yeremia 10. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang di hutan dan dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang yang memperindahnya dengan emas, dengan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang.
Padahal itu adalah sesuatu kesia-siaan. Yeremia 10 nomor 3. Kami nggak mau melakukan suatu kesia-siaan, sesuatu yang mencoreng akidah. Nah, orang Islam tidak mengucapkan itu, saudara Kristen harusnya menghargai itu dong. Bukankah kami sudah sangat toleransi? Hari Minggu libur, pada saat kalian ibadah, kami pun ikut kemudian libur. Toleransi kami. Harusnya kami libur itu karena kami mayoritas di Indonesia ini, harusnya presidennya Islam, gubernurnya Islam, menterinya Islam, semuanya Islam. Harusnya kami jadikan hari Jumat itu hari libur. Tapi karena kami Islam toleransi, biarlah kita ikuti saudara kita untuk kita hargai hari Minggu ibadahnya, kita liburan. Kurang apa lagi toleransi Islam ini? Tapi ketika kemudian kalian melakukan upacara kebohongan, Tahun baru gimana? ya kami sami'na wa ta'na. Kami mendengarkan kemudian perintah Al-Quran. Apa perintah Al-Quran? Jelas itu. Ati'ullah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin yang ada di antaramu. Pemimpin kami adalah presiden kami. Ketika presiden mengeliburkan, kami libur dong. Bukan karena Kristennya. Bukan. Tapi karena negara ini meliburkan, kami ikut. Karena itu perintah Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kami bukan umat pembangkang. Kami cinta negara ini. Ketika pemerintah mengatakan A, kami aminkan. Pemerintah mengatakan B, kami aminkan. Gak pernah kami melawan pemerintah. Berbeda dengan kalian. Pemerintah mengatakan Indonesia berdasarkan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kalian 3. Kalian gak taat kepada pemerintah. Beda dengan kami. Ketika kul huwallahu ahad dijunjung tinggi, kemudian Esa itu adalah tunggal tak berbagi, sedangkan kalian Tuhan kalian berbagi-bagi. Ada jadi burung, ada jadi orang, ada jadi roh. Itu kalian tidak taat kepada negara kita ini. Seperti itu saudariku ya. Jadi ketika saudara Kristen itu ajarannya kasih, buktikan dong. Kalau umat Islam dilarang berbohong, ya jangan dipaksa untuk kemudian mengucapkan hari kelahiran Yesus yang nyata-nyata bukan itu hari lahirnya. Sekira gitu. Bang, kalau untuk tahun baru Bang, bagaimana Bang itu? Karena ada Islam yang merayakan, ada juga yang tidak merayakan. Lah, sekarang Kalau ini kan permasalahan kalau dipikir perayaan untuk sekarang begini, ya, di karena mana pergantian tahun. di mana di dalam Bible itu menerangkan tentang bahwa pergantian tahun yang terjadi di Nusantara itu adalah ibadahnya orang Kristen. Ada nggak? Bukankah itu pesta dunia? Bukankah itu pesta dunia? Bukankah itu wujud kesyukuran bangsa kita ini sudah menjalankan rutinitas ritualnya, rutinitas kebangsaannya, rutinitasnya sebagai mahasiswa, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai ibu, untuk mereka kemudian senang pada hari pergantian tahun. Tak ada hubungannya di situ orang baca-baca Natal atau apa. Umat Islam baca Al-Quran, orang Kristen baca kitabnya, tak ada masalah. Tak ada masalah di situ. Tidak terkait dengan satu agama. Memangnya kemudian pergantian tahun ini ada dalam Bible? Kan tak ada. Ada nggak kaitannya dengan pergantian tahun di dalam Bible? Kan tidak ada. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu Tuhan saudari. Saudara Kristen punya Tuhan bernama Yesus. Natal itu hari lahirnya orang punya Tuhan, orang Kristen punya Tuhan katanya. Oh, kami nggak mau. Kalau pergantian tahun itu kan pesta dunia, pesta rakyat. Tak masalah, selama kami umat Islam tidak melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan agama sebelah, tutup tahun dengan minuman keras, dengan beli kondom di mana-mana. Ya itu sudah fakta fenomena yang ada di dunia. LBNRTS. Aduh, panjang kali. LBN. Halo Pak. Horas Nora, tobat kau. Aduh Tuhan. Apa yang mesti saya tobat, Opung? Masa pula kamu jadi murtad 2 kali kau salibkan Yesus, kau itu salah kamu itu nanti kau masuk neraka. Saya sudah bertobat, Opung. Tidaklah, kau Mengatakan arti sembah tobat kepada itu Tuhan kau yang ikut benar. Kristus terus selamat. Kasihan kamu.
Jangan ikuti Kenapa saya? Uniripa Juma besar kepala kau ikut kok. Biar Apa hilang. sih Opung? Kalau mau diskusi ayolah Pung. Kok suruh Daripada saya nyembah tobat? setan, Bang. Loh. Meniding Ah, gali. yang nyembah setan, nyembah mayat kamu Juma. Aduh, kawan ini. Di dalam kitab saudara Yesus sendiri Logika aja, mengatakan, logika aja kalian itu, logika Yesusnya, aja. Yesus yang mengatakan, Bang. Loncat kau Joma. Yesus yang mengatakan bahwa yang kalian sembah itu adalah setan. Gimana dong? Gimana, Bang? Yesusnya yang berkata, bukan saya loh, Bang. Tobatlah kau. Bang, Yesus itu Mesias, Bang. Yohanes 12:32. Dan aku apabila kau tinggikan bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Arti Coba. Mesias tahu nggak kau Juma? Nah, sedangkan jelas dikatakan dalam kitab saudara Arti Yohanes Mesias 12:34. Sabar dulu. Bro. Tobatlah kalian ya, nggak usah. Kami telah mendengarkan dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Di Indonesia ini Yesus begitu Mesias, kan? besar. Yesus Mesias bukan? Yesus kenapa diturunkan? Yesus Mesias dan Mesias hidup selama-lamanya. Berarti Yesus tidak pernah mati, kan? Lagian juga dalam kitab saudara sendiri kok yang menerangkan itu. Tadi yang saya bacakan itu, Yohanes 12 itu yang mengatakan bahwasanya iblis telah dikeluarkan kemudian. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Itu keluar dari goa. Keluar dari kubur. Tuh. Bang, saya kecilkan abang aja ya, nanti kena tombak lagi gimana? Iya, Bang? betul. Moderator mungkin jangan terlalu aktif sebelum instruksi diturunkan, jangan diturunkan dulu. Moderator jangan naikkan yang sok comel, sok gadis, perasaan sempit ya. Jijik ya dengarnya. Itu Opung yang lagi suka mabuk itu Bang Zuma. Kalau naik dia kayak gitu. Tobat kau Nora, itu saja terus dia ucap. Sementara dia masih peluk botol gitu. Tobat kau Nora, habis itu besok makan babi. Jelas-jelas babi diharamkan, orang disuruh tobat. Tobat kau Nora, besok minggu nyembah anak orang. Mabuk bener. Itulah Bang. T-Rex. Host, bukan gini juga konsepnya. Masa saya ditumbalkan? Oh iya. Itu makanya jangan dulu Bang. Ya, biasa. Bareng aja sih. Yang- Nah, gini aja. Nah, iya gini aja. Nanti mau share screen Udah. baru. Oke. T-Rex. Itu Iya, Opung jangan tadi. dibesarkan yang Gurunda, nanti kena tombak Romawi lagi. Iya, saya nggak ada besarkan. Udahlah, host. Ya teman-teman di tab-tab layar ya, tembusin 1M biar Bunda Nora semakin tobat ya, bertobat. Astagfirullahaladzim. Itu Opung selalu ngirimkan video-video penyalipan Yesus. Gila. Bangga kali Makanya. dengan kerjaan iblis. Entah Yang tuh, Bang, melakukan makanya males penyaliban itu adalah iblis. Yang melakukan penyaliban. Korban disalib dijadikan Tuhan oleh iblis. Gimana dong? Tapi Bang, kalau setiap diskusi sama mereka kan, konsep penebus dosa tuh yang Abang kasih data Yohanes 11 itu kan Bang. Itu memang kalau saya bilang, coba kalian tanggapi itu yang saya bilang, Yohanes 11. Mereka memang nggak bisa Bang. Memang nggak bisa. Memang nggak bisa karena mereka ini bukan pengikut Nabi Yesus. Mereka ini adalah pengikut Kristus Yesus. Beda itu. Beda antara Nabi Yesus dengan Kristus Yesus yang datang kepada Paulus itu. Itu beda. Dua oknum yang berbeda antara Yesus anak Maria, sang penginjil, dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Tuh. Beda. Yesus ketika datang di tengah. Saya bertanya. Iya, silakan. Oke, ini menarik tentang
Yesus anak Maryam. Kalau dalam Al-Quran Isa Al-Masih ya. Iya betul. Ya, kan tadi Bang Suma katakan bahwa tidak ada keterangan yang detail dari umat Nasrani tentang tanggal kelahiran Yesus. Iya. Nah, kalau di Al-Quran sendiri, di kitab Maryam itu apakah juga dijelaskan tentang tanggal kelahiran Nabi Isa Al-Masih atau gimana Bang? Saya belum pernah tamat baca kitab itu. Iya. Kalau di Islam itu nggak ada juga tanggalnya. Karena memang jangankan Yesus, Nabi Muhammad aja nggak ada tanggal lahirnya di Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Nggak diceritakan seperti itu di dalam Al-Quran terkait kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Cuman diceritakan bahwa ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, ibunya dituduh pezina. Al-Quran membela tuduhan itu. Membela ibunya terhadap tuduhan itu. Syukran sahabat P. Jadi Al-Quran membela Siti Maryam dari fitnahan Bani Israel, orang Yahudi. Nah, Bible tidak ada pembelaan sedikit pun. Jangankan pembelaan ya, Yesus menampakkan kehormatan atau penghormatan atau penghargaan kepada ibu yang mengandungnya saja nggak ada. Satupun dalil di dalam Bible menampakkan Yesus menghargai ibu kandungnya, itu tak ada. Nggak ada satupun. Saya boleh ditunjukkan kalau ada. Nah, yang harus kita pahami nih ya, terlepas kita Islam atau terlepas kita Kristen, kita harus adil di sini. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Islam yes, Kristen yes. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, ibunya mengandung tanpa ada suami. Islam yes, Kristen yes. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, ibunya difitnah. Ya, sampai-sampai Yusuf tunangannya hampir menceraikan beliau. Kan gitu ya. Nah, Yahudi punya kitab yang namanya Talmud. Islam mengaku itu, yes. Kristen mengaku itu, yes. Bongkar kitab Talmud, di situ Maria disebut sebagai pezina. Kitabnya siapa ini? Kitabnya orang Yahudi, tuan rumah dong. Islam bukan tuan rumah, Kristen juga bukan tuan rumah. Yang tuan rumah itu di mana Yesus diutus, Bani Israel. Dan Bani Israel punya kitab tafsir. Mereka punya Talmud. Dalam Talmud Yesus anak zina. Dalam Talmud Maria pezina. Apa pembelaan Bible, kitabnya Kristen terhadap tuduhan Yahudi dalam Talmud? Ada? Gak ada. Cuman Al-Quran yang kemudian melakukan pembelaan terhadap Yesus atau yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam. Gila nggak tuh? Di saat umat Islam tidak pernah mengaku kemudian sebagai pengikut Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah. Di saat itu juga lisannya umat Islam setiap saat memuliakan oknum tersebut. Tetapi di sisi lain, orang Kristen mengaku pengikut, tapi lisannya, kepercayaannya, keyakinannya, apa yang mereka imani itu adalah makhluk terkutuk. Ditampar diaminkan Kristen, diludahin diaminkan Kristen, ditonjok diaminkan Kristen, ditombak diaminkan Kristen, ditelanjangin diaminkan oleh Kristen, dibunuh diaminkan oleh orang Kristen. Apa ini? Sedangkan ketika tuan rumah orang Yahudi memfitnah habis-habisan, anak ini anak zina, ibunya pesina, apa pembelaan Kristen? Ada? Tidak ada, bullshit. Al-Quran kemudian datang melakukan pembelaan terhadap itu. Padahal kami pemilik Al-Quran tidak
pernah mengaku sebagai pengikutnya. Nah, tolak ukurnya kemudian sebagai orang yang waras, orang yang sehat, tidak egosentris terhadap keyakinan sendiri, membabi buta, enggak. Di dalam Yohanes 16:14, ketika datang penolong lain itu dia akan memuliakan aku. Sekarang mari kita lihat, di mana Yesus itu dimuliakan? Di Al-Quran atau di Bible? Al-Quran. Berarti Roh Kudus itu datang kepada siapa? Roh kebenaran itu di mana? Di Islam dong. Lalu Kristen ini mendapatkan informasi-informasi dari mana tentang Kristen? Tentang Yesus. Dari mana didapatkan? Kalau kami dari langit, dari Roh Kudus, tembus ke baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui Al-Quran. Kalau orang Kristen dari mana? Ayo, dari penelitian-penelitian orang yang tidak dikenali. Lukas tidak dikenal, Markus tidak dikenal, penulis Matius tidak dikenal, penulis Yohanes tidak dikenal, penulis Ibrani sampai hari ini tidak ketahui, Paulus tidak dikenal siapa bapaknya, siapa emaknya. Tapi tentang Yesus, dia datang adalah Tuhan inkarnasi, teopani dan seterusnya, mati, bangkit, menebus dosa, bla 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 dan seterusnya. Itu semuanya didapatkan bukan dari informasi yang menjadi pokok primer di dalam Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Lalu apa yang kita harapkan? Oh, kasih. Kristen itu kasih. Kristen itu kasih. Ketika Kristen mengajarkan anaknya menyembah kepada orang yang keluar dari kubur, dia bilang kasih. Ketika orang Kristen kemudian percaya kepada pengajaran yang didatangkan justru jauh setelah Yesus itu terangkat ke langit, itu disebut kasih. Mengajarkan anak-anaknya, keturunannya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itu dianggap kasih. Oh no, Tuhan yang benar mengajarkan kemudian baik dalam Al-Quran maupun dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa kasih itu mentaati perintah Allah. Kasih itu mentaati perintah Tuhan. Kasih itu mentaati perintah Eloah. Bukan perintah manusia Paulus yang ditaatin, tapi perintah Eloah. Itu kasih. Itu tidak bisa dibantah itu. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, Yesaya 6, Yesaya 4. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Tetapi kamu harus setia menjalankan segala perintah yang telah kuperintahkan kepada Nabi Musa. Kristen lakukan enggak? Enggak. Lalu mulut kemana-mana, kasih loh, kami Kristen itu kasih. Kasih apa dong? Tuhan mengatakan Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang Kristen membuat ilah baru enggak? Yes, nama ilahnya siapa? Yesus. Ada enggak orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa, menyembah Tuhan bernama Yesus yang adalah manusia? Enggak ada. Ada enggak kemudian Tuhan yang hadir di tengah-tengah Bani Israel ketika Yesaya, Yeremia, Daniel, Samuel menerima pewahyuan penglihatan kenabian kepada mereka? Ada enggak mereka menyembah anak bayi? Ada? Menyembah anak bayi ada? Gak ada. Berarti Tuhan yang diajarkan kemudian di dalam Yeremia 31 nomor 34, jangan lagi di antara kamu saling mengajarkan tentang aku dengan berkata, kenalilah Tuhan. Sesungguhnya di antara kalian besar kecil telah mengenal aku, dan aku tidak akan lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi gak perlu lagi ada Tuhan bayi imut datang, pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Jangan lagi, kata Tuhan. Yeremia 31-34, jangan lagi. Kecuali orang Kristen. Karena mereka ini adalah penganut baru, sekte baru. Yang dikatakan kemudian, syukran Bang Fe, yang dikatakan kemudian dalam kitab saudara sendiri, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Jelas tuh kitab tuh. Jelas tuh. Tapi kenapa orang Kristen tidak sanggup untuk sampai kepada poin kebenaran Bible yang diuraikan? Karena Al-Quran mengatakan apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mencoba untuk menipu. Mereka mencoba untuk melakukan tipu muslihat. Tapi Allah mengatakan apa?
Aku Tuhan, aku Allah, membalas tipu muslihat mereka, dan sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu jelas tuh kata Quran. Karena mereka percaya kepada kejahatan. Bukankah Yesus berkata dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam. Berarti pada hari ketiga bangkit dari kubur, hari ketiga keluar dari perut ikan. Yang percaya terhadap kebangkitan itu angkatan jahat. Nah, kenapa orang jahat ini dikatakan sedemikian rupa? Ya karena itulah tadinya, mempercayai bahwa yang keluar dari perut bumi itu adalah Tuhan. Konyol. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu tersebut. Apa keinginan Tuhanmu? Dia mau membunuh aku sampai aku dicobai, aku dibawa ke bumbungan bait suci, aku dibawa ke padang gurun untuk sekedar dibunuh oleh bapakmu itu. Tapi bapakmu tidak sanggup sedikit pun untuk menjamahku. Iblis berupaya membunuh Yesus, berupaya saban hari, tiap hari kelakuan iblis senantiasa ingin membunuh Yesus. Berhasil kagak? Tidak. Di mana Yesus mengatakan iblis tidak berhasil membunuhnya? Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, tetap karena penguasa dunia ini telah datang, yaitu iblis, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Jadi ketika iblis merasuki Yudas untuk membunuh Yesus, tidak berkuasa. Iblis merasuki imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, tidak berhasil. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 8 nomor 29, dia yang telah mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, akan tetapi dia senantiasa bersama dengan aku, sebab aku selalu melakukan perbuatan yang berkenan dari dia. Tuh, jelas itu. Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menemani aku. Jadi tidak mungkin kemudian iblis bisa membunuh Yesus melalui tangan Yudas. Tidak mungkin iblis bisa membunuh Yesus melalui orang-orang Farisi. Nggak mungkin. Yesus orang yang dikasihi, coy. Yesus orang soleh. Yesus orang yang taat kepada Tuhannya. Dunia harus tahu, kata Yesus. Yohanes 14 nomor 31 kalau nggak salah. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Apa artinya? Dunia harus tahu kalau Yesus itu adalah hamba yang taat. Yesus itu orang yang saleh. Ibrani 5 nomor 7. Apa pula Kristen muncul-muncul mengimani pernyataan makhluk yang datang, yang membisikkan pernyataan kepada Paulus, Yesus itu makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Cobalah saudara-saudara renungkan. Hah? Kenapa kalian diusir? Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Padahal level kalian itu udah sampai level ma'rifat kalau di Islam. Level tertinggi. Bayangkan itu. Menjamah orang sakit sembuh. Coba. Orang lumpuh kalian jamah, bisa sembuh. Orang buta kalian jamah, bisa melihat. Kurang apa lagi coba? Orang kerasukan setan bisa kalian obatin. Orang gila kalian sembuhkan. Coba. Tapi kenapa Yesus mengusir kalian? Ada apa? Karena kalian sebenarnya bukan mengikuti kehendak Bapaknya Yesus. Kalian melakukan kehendak Bapak yang adalah iblis yang datang kepada Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku Juma. Sabar dulu Bang. Saya ngomong sebentar dulu. Saya ngomong sebentar. Sabar dulu. Kan Anda tahu adab nggak? Tunggu selesai. Ya gitu ya. Pada kesimpulannya bahwasanya ya ketika Islam kemudian menjelaskan melalui Al-Quran, ketika orang Yahudi, bukan Kristen ya sekali lagi, orang Yahudi loh. Yesus diutus untuk orang Yahudi loh, bukan untuk orang Roma. Sedangkan Kristen itu awalnya dari Roma. Bukan untuk orang Yunani. Bukan. Yesus untuk Bani Israel. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang
yang hilang dari umat Israel. Jelas itu. Itu pengakuan langsung Yesus melalui mulutnya sendiri berdasarkan Bible. Oke? Ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia dituduh sebagai anak zina. Ibunya pesina. Al-Quran membela itu. Bible tak sedikit pun membela itu. Bahkan di dalam Bible Yesus dihinakan. Direndahkan serendah-rendahnya. Bagaimana saya tidak mengatakan Yesus serendah-rendahnya di Bible? Coba tengok. Kristen memperkosa ibu kandungnya. Kristen memperkosa anak kandungnya. Kristen membunuh ibu yang melahirkan sekalipun, atau dosa apapun yang paling besar yang dilakukan oleh Kristen, cukup percaya kepada Yesus mati di salib. Dosa memperkosa, dosa membunuh ibu kandung tadi itu ditebus oleh Yesus. Gila nggak? Gila nggak tuh? Luar biasa agama Kristen ini. Ya, jadi sekira gitu ya dari saya. Kalau mau ditanggapi silakan. Oke Bang, saya sapa dulu ya Bang. Tongkat Musa, selamat malam. Agama apa Bang? Aku Islam aku. Ya silakan saudara Tongkat. Ya maksudku begini saudaraku Juma. Aku bukan mau membela Oten. Iya silakan Bang. Nah, tapi kita harus ingat. Quran kita itu datang untuk membenarkan kitab sebelumnya. Kitab yang mana itu Bang? Taurat, Zabur dan Injil. Oh, jadi Anda mengimani Bible itu Injil? Itu yang diajarkan Quran kita selain daripada Quran. Di mana dikatakan bahwa Bible itu Injil? Astagfirullah. Itu jelas tertulis. Jangan kita bantah itu. Di mana? Di mana dalam Al-Qur'an? Membenarkan kitab sebelumnya. Saudara, bukan menyempurnakan. Saudara. Nyamar nih. Saudara. Udah lama jadi misionaris. Begini. Udah lama kok jadi misionaris. Nyamar nih. Udah lama kok jadi misionaris. Coba kalau kau Islam tahu dulu bang. Bang, kalau kau Islam tahu dulu bang. Bang, tahu dulu bang. Tahu dulu bang. Kalau kau Islam tahu dulu bang. Coba tahu dulu bang. Misionaris kayak kau itu udah, aduh capek aku tahu. Kabur. Mana Bang Juma tadi? Aduh. Ngapain harus nyamar-nyamar Bang? Waduh. Hah? Kabur aja. Karena memang di kitabmu diperintah untuk berlaku seperti iblis. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ular itu kan iblis Bang. Jadi kau disuruh seperti iblis gitu Bang ya. Ngapain harus nyamar-nyamar Bang? Coba tawud dulu, buka mute-nya, tawud dulu. Kalau kau Islam tawud dulu Bang. Apa ini nyamar-nyamar nih? Guru Unda kena tombak itu. Di tab-tab layar aja teman-teman, tembusin 1M biar kuat komalnya. Ya, sodako tab-tab gratis kok. Halo, ayo cepetan nggak? Coba kau tawud dulu kau. Nyamar-nyamar lagi, aduh. Coba tawud dulu Bang. Jangan bantah itu saudaraku. Coba tawud dulu Bang. Bang, untuk menyempurnakan, tapi untuk membenarkan kitab sebelumnya. Emang kalau nggak tipu-tipu agamamu nggak laku ya Bang? Taurat, Zabur dan Injil itu harus kita supaya imani. agamamu laku gitu ya. Kita sendiri tidak mengimani itu secara nyata. Apa sih lo nih? Coba kau tawud dulu kau. Tawud coba. Coba tawud. Ingatlah dulu apa yang dikatakan Quran kita itu. Gini. Saudara, oke, saya jangan diturunkan. Saudara, oke. Saya akan ikut sama saudara. Kalau Anda sudah mengaminkan bahwa Bible yang mengatakan Allah punya anak bernama Yesus itu, betul? Apakah itu Injil? Allah punya anak, betul? Gini loh. Enggak, tunggu, jawab dulu. Apakah betul Allah punya anak bernama Yesus? Allah bukan punya anak, tapi dia memperanakkan Isa Al-Masih. Bukan punya anak. Astagfirullahaladzim. Di mana di Al-Quran Allah memperanakkan Isa Al-Masih? Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Isa Al-Masih itu kalimatullah. Bangsat nih orang. Oh, nyamar Isa. Astagfirullah. Kristen. Semoga kalian ini ya, saudara-saudara. Coba lihat. Lihatlah orang-orang kafir ini. Lihat orang kafir ini. Di mute aja dulu. Lihat kelakuan orang kafir ini, coba lihat.
Lihat kelakuan orang kafir. Karena dia tidak sanggup lagi kemudian untuk membantah argumentasi keagamaan yang mereka punya, khususnya agama Kristen yang mereka anut. Tengoklah caranya tuh. Ngaku-ngaku Islam. Juma, kau Ngaku-ngaku Islam. bantah Isa Al-Masih itu kalimatullah. Jawab pertanyaan. Jangan. Saya kalau Jangan Anda lari mengatakan ke Alkitab, Isa malu kalimatullah, kita sama Mute aja dulu, Isa kalimatullah, artinya Isa itu dicipta dari kalimat Allah. Itu tak masalah, itu iman saya. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah, itu tertulis di mana, wahai saudara pemakan babi? Saudaraku pemakan babi, pemakan anjing, anak yang dihasilkan dari zina. Tolong kau tunjukkan di Al-Quran di mana Allah memiliki anak. Coba. Di mana? Inilah orang-orang kafir, bahayanya orang kafir, teman-teman. Orang kafir itu bisa aja menyamar sebagai Islam, bisa menyamar mu'alaf, habis itu dihancurkan Islam dari dalam. Udah kau tunggu. David, selamat malam. Shalom, selamat malam, selamat Natal dan Tahun Baru. Aduh, diucapkan pula Natalnya. Kristen ya Bang ya, iyalah, udah mengucapkan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Enggak ada kami merayakan Natal Bang, ngawur kau. Silakan Bang, sama Bang Zuma itu. Ya, mau bertanya silakan. Bang David. Ya, bertanya Bang David. Bang David. Aduh. Teman-teman, mohon izin Bunda Nora ya. Teman-teman tolong di hashtag dakwah. Hashtag dakwah. Nah, biar akun Bang Zuma nggak di report, walaupun di report nggak jatuh. Jadi hashtag dakwah. Hashtag dakwah teman-teman di bawah. Tolong ya, sekarang juga. Biar di report tapi nggak jatuh, gimana ini? Kapuyua. Oh ya. Onde mande. Ini kayak lagi di rumah sakit pelayanan BPJS manggilin pasien. Iya, bener Ustadz, ya Allah Ustadz. Ya, Aduh, selamat Natal dan Tahun Baru, oke? Ya, selamat Natal dan Tahun Baru. Melvin si Manung Khalid. Halo. Manung Khalid. Halo. Kak. Ya. Selamat Tahun Baru, Kak. Iya, Bang. Ya. Kristen ya, Bang? Iya, Kristen. Ya, dia nggak mau mengucapkan selamat Natal. Silakan, Bang. Aduh, Bang, silakan. Khalid. Oke. Halo. Untuk Bang Juma, selamat malam buat kawan-kawan. Ya. Jadi gini, aku udah mungkin udah beberapa kali aku naik dan kurasa kalian juga udah beberapa kali kita sering diskusi. Tapi aku gini ya, kesimpulanku tentang diskusi kita. Ada hal yang menjadi tanda tanya sama aku. Materi-materi ini sebenarnya itu balik ke itu. Oke lah. Artinya tentang Trinitas, tentang Natal, tentang ini. Tetapi aku ada yang mau tanya lah sama kalian semua lah ini ya. Entah Juma pun boleh juga lah sama Bang Juma. Bolehlah dulu dibilang samaku, tunjukkanlah dulu samaku. Aku kan ini Kristen ini. Apalah perbuatan kami orang Kristen ini yang bertentangan dengan ajaran Lu malah kemanusiaan. dakwah, Khalid. Diskusi ini bukan dakwah. Sebentar gini. Ya kan kalau bertanya, Pak Kang. Bentar Ya, dulu. silakan. Gini. Kalau tentang Trinitas itu kan masalah doktrin ayat begini, masalah kitab yang dirombak-rombak gitu kan. Tetapi aku belum ketemukan satu kesalahan perbuatan orang Kristen. Kalau kita bilang aku melukai Tuhan Allah, Allah itu kan roh. Kita mencintai Tuhan. Bukti kita mencintai Tuhan adalah kita mencintai manusia, perbuatan baik kita terhadap manusia. Kita berbohong jika kita mengatakan mencintai Tuhan, tetapi melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang menjadi pertanyaan, kayaknya apalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh umat Kristen yang apalah aku bilang ya, selain daripada merombak-rombak Alkitab itu kan masalah yang dipelintir-pelintirnya itu. Poinnya apa kejahatan aja. Oke, Bang. Oke, udah ditangkap sih, Bang. Silakan. Iya. Apa kejahatan orang Kristen? Jadi
menurut Yesus sendiri ya, saya nggak mau pakai opini saya. Yang sekarang Kenapa? bang, yang sekarang. Saya nggak mau opini bang, saya jawab harus pakai data, jangan dituntun saya ya. Jadi menurut Yesus sendiri, kenapa orang-orang Kristen itu dikatakan jahat? Karena itu mereka itu melakukan sesuatu tanpa perintah dari Tuhan. Contoh, Anda menuhankan Yesus, berseru Yesus Tuhan, melakukan keajaiban atas nama Yesus dan sebagainya. Matius 7 ayat 22, 23 itu kan sangat jelas sekali. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenalmu, nyah kau daripadaku, hai para Itu pembuat abstrak, kejahatan. Bang. Real saat Abstrak ini apa? bang. Abstrak itu bang. Gini bang, gini. Contoh gini bang. Abang, kalau abang tanyakan sama aku, Melvin, apalah perbuatan Islam yang bertentangan dengan kemanusiaan? Aku kan jawab. Aku satu lah contohnya ya, bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Contoh, menikahi 4 istri itu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Itu jawabanku. Real perbuatan itu. Kalau ke Kristen, apalah perbuatan Kristen yang Ya jahat sama itu? aja, kalian menuhankan Yesus itu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Bang, Karena nggak ada menurut kan- Yesus sendiri, nggak ada kan merugikan orang lain bang. Nggak lah ada emang merugikan manusia itu, ketika Bang. kita menikahi 4 istri merugikan orang lain. Siapa yang dirugikan? merugikan istri Siapa? pertama, istri kedua maksud itu bang. enggak. Makanya itu Coba tanya ketika Bunda Nora. kita Nora, yang di merugikan saat orang kedua lain kan itu suami begini loh bang. Merugikan orang lain itu begini. Ketika ada suaminya selingkuh, istrinya yang dijadikan pelacur seperti yang ada di kitabmu, itu baru merugikan orang. Maksudku, Suaminya bentar dulu, Yang saat ini suaminya masih yang terjadi, melakukan yang saat ini perselingkuhan. apa perbuatan- Tetapi wanitanya itu yang dijadikan pelacur, bahkan dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Seperti yang Siapa? tertulis di dalam 2 Samuel 12, 11, 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum Ngertinya, keluargamu Bang, sendiri. Diam dulu. Ini saya kasih dalil ini. Ya, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara Bang, tersembunyi. itu abstrak Tetapi itu, Bang. Yang saat aku akan ini melakukan maksudnya, hal itu apa secara perbuatan terang-terangan Malvin? di depan Yang jahat. seluruh mata orang Israel. Malvin, kau bisa diskusi nggak Malvin? Ini apa sih? Malvin, kau bisa Ini diskusi nggak, Delvin? jelas-jelas. Kalau kau Tuh, bertanya, bentar bang, ini jelas-jelas, ya kan? Ini jelas-jelas Tuhan merugikan orang lain. Apa salahnya perempuan itu sehingga dijadikan aktor pemain seks di tempat umum? Apa salahnya perempuan itu? Ini merugikan. Kenapa Anda takut? Ustadz dibatasi Ustadz, nanti kena tombak. Ya, itu merugikan itu. Belum terjawab pertanyaanku bang. Terserah, aku nggak ada peduli dengan kau. Kejahatan orang Saya Kristen tentang menunjukkan. kemanusiaan yang Saya saat ini menun- sedang terjadi. Yang saat ini yang tidak sesuai dengan kemanusiaan perbuatan orang Kristen. Mengawinkan sesama jenis. Nah, itu dia. Itu Di gereja ada kawin secara jenis, sesama jenis coba. oh, Ada di masjid. kira-kira begitu yang kumaksudkan. Enggak, kalau jangan saya kesampean. maunya itu kalau saya menjawab punya dasar Bible yang saya Jadi pakai gini, Bang, untuk urusan orang Kristen, Jadi, saya nggak peduli karena agama tidak tunggu bentar. dulu Bang Bibel berjalan, sabar dulu. Karena Tunggu dulu, agama tidak jawaban bisa dinilai dari perilaku orang. Agama itu dinilai dari kitab sucinya. Makanya tadi saya membawa kitab suci. Nah, seperti contoh yang tertulis di dalam 2 Samuel itu tadi. Ada orang yang nggak salah malah dipermalukan di tempat umum, dijadikan aktor pemain prot-prot. Nah, itu merugikan itu. Kalau kitab suci Bang, Abang nggak belum tentu yang Abang narasikan itu menjadi itu makna Satu-satu yang lah itu sebenarnya. kalau ngomong. Sebentar Oke lah, dulu. aku jawab dulu lah. Selesailah dulu. Ya oke Ya, oke. tunggu dulu. Selesai dulu biar jangan kita timpatin di suara kan. Dia enak bilang jadinya. yang saya narasikan tidak seperti itu. Saya hanya membacakan. Di situ jelas-jelas Tuhan mau mengambil istri Daud. Lalu istri Daud itu akan diprot-prot di tempat umum di depan seluruh mata orang Israel. Baca kalau nggak percaya, saya nggak menafsir. Bunyinya seperti itu. Artinya Bang? Lah, artinya Tuhan mau, artinya Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum.
Oh, Tuhan orang Kristen mau mengadakan ada itu kan interpretasi abang. Bukan. Coba nih saya baca ya. Dengarkan baik-baik. Beginilah firman Tuhan. Tidak seperti itu. Dengar dulu. Iya ini Pada dengar nih. Jangan nggak seperti itu tapi kamu nggak mau dengar. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Coba kau terangkan apa maksudnya itu? Kalau bukan mau mengadakan prot-prot di tempat umum. Ayo. Maksud abang Tuhan orang Kristen mau mengadakan adegan prot-prot melalui itu Alkitab ayatnya seperti itu. Alah. Ah, udah baca dulu, baca sendiri, baca. Jadi, di mana tadi itu ayat itu? Ayat di mana? Ah, kan. Udah ngomong salah tapi baca aja belum. Kan aneh kan? Aneh ini. Salah, tapi belum baca. Aduh. Dan hasil merugikan itu tahu lah ya. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Ya, Kitab Samuel itu. Jadi, aku ini Ya, kan? Alkitab nggak ada di tanganku ya, nggak ada di tanganku. Nah, Aku kan? lagi di luar. Sekarang begini, aku bang, kami umat Kristen bukan tipe menghafal. Kami buka ayat aja, buka Alkitab gitu. Jadi tentang Samuel itu. Hukuman itu bang, jadi Saul itu pun dihukum, orang Israel pun dihukum. Jadi bang, kejahatan orang Israel. Jadi tadi itu maksudnya adalah bisa saja itu. Nah ini hukuman. Ini lucunya kamu baca aja belum udah nafsir. Kau baca dulu baru ditafsir. Ini baca aja ndak nafsir pula kau pasti salah. Dengar Bible berjalan. Tafsirmu jangan kau anggap langsung benar. Parah kan? Baca aja belum kok nafsir. Aneh kan? Dengar. Aduh. Parah kalian. Apa? Dengar. Kembali ke pertanyaan tadi. Malvin, dengar dulu, si Manurung. Parah kalian lu. Si Manungkalit. Kaisar. Manungkalit, diam kau dulu. Kau sudah bilang kau tidak tahu dan tidak hafal. Sekarang yang merugikan itu tahu apa? Apakah ayat itu bisa dipersembahkan dibaca kepada anak di bawah umur? Kutanya sama kau, boleh? Jawab. Janganlah aku di mute. Coba apa pertanyaanmu Kaisar? Apakah ayat yang dibacakan tadi Bibil berjalan itu boleh dibacakan atau boleh diterangkan kepada anak-anak di bawah umur? Apa tanggapan mereka? Dan kalau bertanya mereka bertanya kepada anak-anakmu misalnya di bawah umur dan dia bertanya kepadamu, apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Itu merugikan anak di bawah umur. Paham kau di situ? Ribut kali kau, tenang biar ku jawab dulu. Bisa ku jawabkan? Semua isi Alkitab itu bisa diterangkan kepada siapa saja sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan siapa, Melvin? Contoh Nora gini. Untuk anak SD kelas 1, untuk apa ayat itu dibacakan? Bukan soal itu. Ketika kita ke gereja, apakah bisa pendeta itu memilih, oh, aku lihat dulu lah ada anak kecil apa enggak? Kenapa di Yeskel 23 itu tidak pernah dihotbahkan? Jujur aja lah Melvin. Kenapa? Selama saya masih Kristen dengan bapak mama saya itu tidak pernah dihotbahkan itu, Melvin. Karena isinya kayak gitu. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah. Cobalah dulu kau. Bagaimana pendeta membacakan itu? Itu jadi tema khotbahan. Jadi untuk Nggak ada kebutuhan jadi. kebutuhan Bukan. apa? Jangan kebutuhan. Keperluan apa Jangan anak SD kelas kebutuhan. Begini. Itu kau dengarkan saya baik-baik. Izin Bang Kaisar. Kau dengarkan saya ya. Lanjut. Yang namanya kitab suci itu nggak ada yang dibilang surat ini untuk kebutuhan. Nanti surat ini untuk kebutuhan. Surat Yeskel jangan, itu kebutuhan. Nggak bisa kayak begitu. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kalau yang sudah dikatakan itu adalah kitab suci. Bukan, kau cobalah kau dulu yang bacakan dulu. Saya mau minta kau besok hari Minggu kau live kan atau kau videokan. Kau suruh pendeta bacakan Yeskel 23 itu temanya dulu itu, coba. Maksudmu kubacakan untuk anak SD? Tunggu dulu Nora, maksudmu kubacakan ayat itu di sekolah? Pendetamu. Suruh pendetamu. Pendetamu di gereja, kok gereja apa itu?
Kau HKBP kah? Atau apa kau? Iya, HKBP aku. HKBP. HKBP. Mm-mm. Dokon tu penditami. Mm-mm. Menjahat Yeskel 23i. Coba suruh dia itu jadi temanya dulu. Saya mau kau kalau bisa kau rekam itu sampai habis. Ya. Jadi. Tantangan enggak. Benar-benar jangan kamu ketawa itu. Jangan kau bilang masa ada pula kitab suci kebutuhan-kebutuhan. Jadi gini Nora, tentang apa ya khotbah. Kalau khotbah itu sudah ditentukan di apa itu di almanak itu sudah ada jelas itu. Kenapa tidak pernah pendeta menghotbahin itu? Itu saja dulu. Kenapa nggak pernah dibaca Tidak aja pernah. sih? Tidak pernah. Jangan kau berbohong lah itu. Saya minta jadi- tolonglah, Kristen kalau naik ke atas itu jujur. Pernahkah dihotbahin di gereja itu? Mama saya saja baru tahu loh. Ternyata ada ayat seperti itu. Masa ada kayak begitu? Nggak tahu Mama di Eskel 23. Emang kalau di gereja nggak pernah dihotbahin sama pendeta Mama? Nggak pernah itu. Memang Masa jarang. kau berbohong di Hampir nggak sini? pernah. Dengar Nora, Memang nggak pernah karena memang nggak kata-katanya pernah. Jadi kalau vulgar. nggak pernah, kenapa? Masalahnya di mana? Karena kata-katanya vulgar, tidak cocok. Apakah bisa cocok. dikatakan itu lagi kitab suci? Apakah itu bisa dikatakan kitab suci itu? Ketika itu tidak bisa dikonsumsi untuk anak-anak. Sementara ini adalah kitab suci halayak untuk umum. Cobalah kau mikir. Kenapa coba kayak mana? Biasa aja itu. Aduh, ya udah bagi kau biasa kalau kau belum membacakan. Mangoto-ngoto ido di soko perbela. Perbela kau perbela. Sebentar itu Kaisar. Kau dengar dulu ya, sebentar. Kau dengarkan saya. Saya begini ya. Saya itulah kenapa Kristen ini tidak pernah mau jujur. Makanya kalau diskusi, kalau tidak ada kejujuran dengan akal difungsikan, yang ujungnya debat kusir. Capek kadang, capek, iya betul. Selalu bilang begini, begini. Kenyataan pendeta itu aja juga malu membacakan itu. Gak usah kau pungkiri. Anak saya saja kalau mendengarkan kata payudara aja, udah jijik. Ya kali jijik. Di sana susunya dijama-jama, dada keperawan, apalah kayak begitu. Kitab Kidung Agung aja. Apalah kita kayak begitu vulgar. Dibaca lagi Amsal 7. Marilah kita memuaskan birahi. Alah, kau cari di Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nggak ada di sana dikatakan di sana susunya dijama-jama. Sekarang gini, kita kembali ke topik. Tadi dikatakan. Dengarkan. Oke, kau dengarkan. Jangan larikan dari topik tadi. Saya tidak akan larikan. Kalau kau mengatakan, ya, kalau poligami itu merasa seperti tertindasnya seorang wanita, itu pemikiranmu. Karena apa? Bagi kalian itu lebih baik berzina. Berzina lebih baik. Tapi kau tidak memperhatikan perkataan di dalam Bible itu. Jangan kau masuk saya ketika saya ngomong itu. Saya moderator di sini, saya berhak untuk memute kau. Kau hitung dulu di seluruh Indonesia ini berapa persen kau yang juga Nora, jangan bilang kami lebih pilih berzina. Memang nyata. Kemarin saya berdiskusi ada satu sama Kristen. 2018 kemarin dia menceraikan istrinya. Terus saya tanya, kenapa tidak nikah lagi? Belum mau. Terus hasratmu bagaimana? Dia mengakui dia membeli perempuan di luar sana. Alah, banyak cerita kau. Itu yang saya suka Kristen, jujur, jangan munafik. Janganlah munafik kalau diskusi di room ini. Kita butuh kejujuran biar dapat edukasi. Di dalam kitab suci kalian aja tidak ada larangan poligami. Kau diam, saya tahu semuanya itu. Saya tahu semuanya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Pertanyaan saya, kau diam aja dulu. Kau diam dulu sebentar. Kalau kau memang seorang laki-laki, kau dengarkan dulu perempuan yang ngomong. Kalau kau ikut ngomong, sama saja kau ini seperti perempuan. Jadi dengarkan dulu saya itu. Tapi jangan fitnah juga biar itu. kau paham. Kau dengarkan. Kau kayak tidak tahu aja. Saya juga udah tahu bagaimana isi kitab suci kita itu dulu. Tapi itu dulu ya. Sekarang berbeda. Karena memang apa? Mulai saya cari mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak ada dikatakan itu susunya di jama-jama. Gak usah lah apa itu. Jadi hanya karena itu menjadi mualaf. Saya mualaf karena saya tidak mau menyembah 3 Tuhan. Jangan cerita. Trinitas itu tidak ada itu. Masa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Giliran Tuhan saya Yesus mati yang membangkitkan Tuhan Bapa. Ngawur ini. Ada Tuhan tingkat tinggi, ada Tuhan tingkat rendah.
Bilanglah Ya itu itu, kalau kau itu karena dengarkan itu. aja dulu. Saya belum selesai, jangan kau alihkan ke situ. Ya, konsep dulu poligami. Kau mengatakan itu adalah suatu kesesatan buat kalian. Sementara di dalam kitab suci kalian, ya, kau tidak bisa menghilangkan perjanjian lama. Bagaimanapun sudah kalian ambil kitabnya Yahudi, kalian jadikan itu adalah kitab kalian, Bible. Nah, dengarkan, Daud berzina dengan Bathsheba. Sampai keturunannya kepada siapa? Yesus. Yesus anak hasil dari Yesus keturunan dari apa? Poligami. Poligami. Jangan kau pungkiri itu. Di Kau sinilah menentang sekarang yang ya namanya. maksudku. Kau diam dulu. Aduh, ini perempuan atau laki-laki. Woi, kau pakai rok lah. Kau dengarkan dulu ini saya bukan ngomong. karena poligami. Dah, kalau nanti naik ya, saya kasih tahu sama kau. Kristen tidak ada poligami. Karena apa? Kalian ya, kalian tidak pernah membaca kitab suci kalian tuh baik-baik. Apa dikatakan Bible? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya bertanya sama kau, apakah konsep poligami itu artinya mengurangi istri? Tidak. Konsep poligami itu artinya menambah istri. Kalian diperbolehkan menambah istri tanpa mengurangi. Maksudnya apa? Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika kau mau menambah istrimu satu lagi, jangan kau ceraikan yang pertama. Itu namanya konsep poligami, bro. Tapi lucu, di dalam kitab suci kalian lagi dikatakan, jikalau seorang perempuan dan laki-laki sudah menjadi satu daging. Satu daging, kau itu aja sudah dikatakan suami istri kau. Kau bawa perempuan masuk ke dalam hotel satu daging, kau sudah jadi suami istri kau. Baik kali cerita kau. Pernikahan aja di dalam kitab kalian tidak ada disebut. Perkawinan. Apa bedanya perkawinan binatang pun kawin. Binatang aja kawin. Jadi jangan kalian itu selalu menyerang keislaman dengan poligami. Emang siapa sih yang poligami semua? Kalau semua umat muslim di sini, laki-lakinya berpoligami, saya rasa perempuan-perempuan di sini sudah pada habis semua. Poligami itu bukan perintah wajib. Itu solusi. Bahkan dikatakan Allah di situ, lebih baik satu saja. Baca kau baik-baik konteksnya. Jangan kau asal asbun aja kau. Kau menentang poligami berzina boleh. Gigi kiper kau tuh. Dulu Poligami itu bukan banyak istri. Poligami itu membatasi istri. Di Kristen ada nggak batasan istri? Nggak ada. Mana dalilnya batasan istri? Nggak ada. Jadi poligami itu membatasi istri, bukan banyak istri. Itu yang perlu dipahami. Dan terakhir, saya mendengarkan kalau tentang poligami nih. Agama yang melarang poligami sama dengan agama yang melegalkan perzinahan. Itu pasti itu. Itu pasti. Jangan munafri, ya. Jangan munafri. Agama yang membatasi istri adalah agama yang melegalkan poligami. Apa agama yang melegalkan perzinahan? Itu pasti itu. Yesus mengajarkan poligami kok. Lukas 18:29-30. Itu legalitas dari Yesus itu jelas. Tapi legalitas ini untuk muridnya, pengikutnya. Kristen ini kan bukan pengikut. Lukas 18. Iya, Lukas 18. Berapa tadi, Bang? Hah? Nomor berapa tadi Bang? 18-nya? Coba baca di 29:30. Benar nggak? 29:30 sebentar Bang. Saya pakai Coba manual dibaca. pula, Bang. Mudah-mudahan saya nggak keliru ya. Upah mengikuti Yesus. Kata Yesus kepada mereka, ini hanya 3 ayat saja. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Berarti Meninggalkan banyak istri, juga, ya, Bang. meninggalkan istri akan mendapatkan lipat ganda kan? Banyak juga Bang. Tanya itu Bunda Nora. Di ini juga ya Bang Gurunda di Keluaran 21 ayat 10 ya juga ya. Iya betul.
Aduh, mendapatkan 100 istri di surga, Matius 19 nomor 29. Tapi yang bertanya pada saat itu kan Petrus. Petrus kan orang Yahudi. Yesus mengizinkan orang Yahudi poligami. Kalau Kristen ini nggak mau poligami ya biarkan aja mereka. Zina boleh nggak? Ya, jangankan zina lagi sama lagi aja boleh kok. Jangankan istri dipoligami, Tuhan aja dipoligami kok sama mereka. Iya dah. Ya Allah. Ya so suci. Masih mau kau jangan so datang suci. besok. Masih mau kau datang besok. Alamak udahlah. Dia memprotes poligami, Tuhannya poligami, mereka nggak protes. Yesaya 54 ayat 1 sampai 5, Tuhan poligami janda-janda mandul. Cek kalau nggak percaya itu. Ya, ini disapa dulu. Siapa Ya, sebentar. Funde Delano. Funde. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, kami Muslim ya Bang. Kami naikkan dulu yang Kristen abangku karena ini cuma 1 slot. Kalau kurang nanti biar aja saya turun juga. Oke, Gak Bang, apa-apa host, terima saya kasih. turun aja kalau mau ada dinaikkan Bunda Nora saya Ya, turun. nggak apa-apa, lu tenang aja, stay Ya, tune di situ. Bunda Nora, ini 1 slot buat penyembah ini ya, lampu merah. Penyembah lampu merah. Ini kan tengoklah yang menaik ini. Rafasa. Rafasa, selamat malam. Agama apa Bang? Assalamualaikum, Islam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang. Kami naikkan Kristen dulu. Assalamualaikum. Bentar Bang, teh ada yang mau. Oh, mungkin ada yang mau mualaf mungkin. Ada yang penting biasanya. Iya, mungkin ada yang penting, naik lagi aja Bunda Nora. Aduh. Gimana lah, hostnya kan tadi bilang begitu kan? Iya. Gimana lah? Dikasih kesempatan bicara, Dek. Oke. Dikit aja. Soalnya Oke, Bang. kalau kita lagi Siap. butuh bantuan juga kepada mereka-mereka ini. Iya, gimana Saudara Rafasa, gimana? Iya, Urusan Bang, ada bisnis apa, kita Bang? kemarin yang jual sepeda kumbang itu udah selesai belum? Enggak Bang, saya mau nanya, si ALKTP ada kabar gak Bang? Nggak ada. Soalnya saya ada agak mencurigai dia Bang. Oh ya udah nggak apa-apa. Dia di roomnya si Logika ngejelek-jelekin abang, suaranya persis biarin banget aja dari lah, Bang. ketawa. Iya kan, Nggak dia apa-apa, kan Bang. Kristen bang kan, wajarnya itu. Yang nggak wajar itu kalau umat Islam yang berpura-pura jadi Kristen. Ya, Kalau mereka- saya kal- anehnya kalau mereka yang kalau berpura- di roomnya Kristen, Bang, kita dia mau diskusi ya Bang ya. baik-baikin Tolong Bang Juma. Udah ada Bangku, Bang Rafa, udah Bang. Enggak. Oh iya. Nanti ada sesi subat Bang. Thank you ya Bang. Terima kasih ya Bang Da. Terima kasih. Oke. Tolong yang di bawah para netizenku yang baik hati, caem-caem, yang rajin menabung, rajin tap-tap, ya kan? Tolong jangan kalian apa. Saya sesuai dengan perintah host. 1 slot untuk Kristen ya. Makanya saya naikkan. Bukan, salah. Saya nggak ngomong gitu. Bukan 1 slot buat Apa? Kristen. 1 slot buat penyembah lampu merah. Sarupo doi. Ahmad David Wek Brutus. Ahmad David. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Islam, Ya, Bang. saya mohon izin mau bertanya dulu buat guru-guru juga semua. Boleh nggak, penting buat saya, mengganggu sekali. Saya juga mualaf dari tahun 2006 karena saya menikah. Ya. Oke. Silakan, Bang. Saya mau tanya kenapa nabi-nabi baik dari Israel ataupun dari Arab itu datangnya dari timur tengah ya gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Kenapa nggak dari daerah barat ataupun utara? Kenapa mesti di timur tengah gitu? Boleh dikasih pencerahannya? Terima kasih. Bang Juma, silakan mau jawab. Ustadz Alif. Ya, mungkin Gurunda lagi. Ini ada Oke. Kiai Al-Kores. Oke, saya jawab ya. Ya, makasih. Oke, jadi daerah Timur Tengah itu kalau kita ibaratkan di Indonesia ini seperti Papua. Tidak mungkin daerah aman itu dikirim tentara. Kira-kira mungkin enggak, Bang? Daerah aman dikirim tentara, Bang? Enggak. Nah, kenapa
daerah timur ini yang dikirimi Nabi ya. Karena kita tahu sendiri bangsa Israel itu adalah bangsa yang biadab, bangsa yang barbar, bangsa yang tegar tengkuk. Itu awalnya. Ya, Tuhan itu ingin tetap membimbing bangsa Israel, tapi mereka itu bangsa yang tegar tengkuk. Setiap ada nabi dibunuh, terus Tuhan itu mengirim nabi-nabinya ke sana dulu. Seperti saya ibaratkan tadi, tidak mungkin daerah aman dikirimi tentara. Nah, daerah-daerah itu selain itu tidak sebiadab mereka, Bang. Nah, tapi mereka itu selalu ditolak. Nah, karena selalu ditolak, maka dialihkan lagi ke bangsa yang barbar lagi. Kita tahu bagaimana zaman jahiliyah kan? Iya. Orang hamil, Bang, itu dijadikan taruhan zaman jahiliyah itu. Untuk menentukan itu yang dikandung laki-laki atau perempuan, dibunuh perempuan itu lalu dibelah perutnya, Bang. Itu terjadi nggak di dunia lain, Bang? Di di negara-negara wilayah lain? Terjadi enggak itu? Nggak terjadi, Bang. Orang Arab kalau punya anak perempuan, Bang, dikubur hidup-hidup. Zaman itu. Ya, jadi intinya apa? Intinya yang dikirim para nabi itu adalah bangsa-bangsa yang betul-betul barbar. Lihat, kaum Sodom dikirim nabi, akhirnya dihancurkan. Kaum Ad dikirim nabi, ditolak, dihancurkan. Betul enggak? Betul. Nah, jadi untuk daerah-daerah aman ngapain? Nanti daerah-daerah aman itu mengikut nabi yang paling terakhir itu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu, Bang, jawabannya. Satu kali lagi, kalaupun begitu bukannya, mohon maaf Bunda, bukankah lebih parah lagi di daerah Romawi sana gitu? Penyembah berhala gitu? Lengkapi lagi. Ya, baik. Silakan Ustadz Alif. Saya tambahkan ya. Berdasarkan dari apa yang dijelaskan oleh Pak D, saya turut menambahkan pertama yang Rasulullah kabarkan dalam sebuah hadis dibahas itu kamil anbiya gitu. Ada berapa banyak para nabi? Maka Rasulullah menjawab 124.000 nabi. Wa kamil rasul, dan berapa banyak para rasul utusan Allah? Ada 313. Jadi para nabi dan para rasul itu sangat banyak. Nah, sehingga Al-Quran menyebutkan walikulli ummatir rasul. Setiap umat itu ada rasulnya, ada utusan Allah gitu. Setiap umat itu ada utusannya. Makanya dari 313 ringkasan dari ada 124.000 nabi, itu ada 313 yang menjadi rasul. Nah, ketika membahasnya tentang masalah